Agonis kolinergik, tentu saja Anda telah mengenal istilah agonis tadi ya. Kemudian ada kolinergik. Ini artinya adalah obat-obatan yang berfungsi sebagai agonis reseptor asetilkolin, baik itu asetilkolin muskarinik dan asetilkolin nikotinik. Simak terus ya. Seperti yang saya katakan berulang-ulang kali, setiap materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini sangat penting dan berguna bagi kalian yang serius belajar tentang obat-obatan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe ya. Agonis kolinergik ini berarti setiap gigan atau obat-obatan yang nantinya akan mengaktifkan atau mengaktifasi reseptor asetilkolin, baik itu reseptor asetilkolin muskarinik ataupun asetilkolin nikotinik. Tujuan dari penggunaan obat-obatan ini tentu saja berkaitan dengan efek yang dihasilkan oleh aktivasi reseptor asetilkolin, seperti yang saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Apa saja obat-obatannya? Mari kita lihat sejenak. Sebelum itu, obat-obat yang termasuk ke dalam kelompok agonis kolinergik ini dikenal juga dengan istilah lain. Di antaranya adalah kolinmimetik dan parasimpatomimetik. Mimetik ini berarti mimik atau menyerupai. Ya. Kolinmimetik ini artinya adalah menyerupai asetilkolin. Mungkin dari struktur kimianya mirip dengan asetilkolin. Sedangkan parasimpatomimetik ini artinya efek yang dihasilkan mirip dengan aktivasi saraf parasimpatik. Nah, karena agonis, tentu saja target utama dari obat-obat yang termasuk dalam agonis kolinergik ini adalah reseptor asetilkolin. Jadi dia betul-betul pure bertindak sebagai agonis reseptor asetilkolin. Lebih luas lagi, agonis kolinergik ini diartikan adalah tiap ligan atau obat-obatan yang mampu mengaktifkan saraf parasimpatik. Di sini termasuk obat-obat yang mampu meningkatkan produksi dan jumlah asetilkolin yang berada pada celah sinaptik atau yang kita sebut kemarin dengan istilah neuromuscular junction. Di antaranya adalah obat-obat yang mampu menghambat enzim yang terlibat dalam degradasi asetilkolin seperti enzim cholinesterase, sehingga jika enzim ini dihambat maka degradasi asetilkolin akan dihambat dan efek akhirnya atau hasil akhirnya adalah meningkatkan jumlah asetilkolin di celah sinaptik dan secara tidak langsung akan mengaktifkan berbagai macam reseptor asetilkolin tadi. Oleh karena itu, dalam materi ini agonis asetilkolin ini dikenal menjadi dua istilah, yaitu agonis langsung yang langsung mengaktifasi reseptor asetilkolin dan agonis tidak langsung. Agonis tidak langsung ini dapat diartikan sebagai obat-obat yang mampu meningkatkan jumlah atau konsentrasi asetilkolin pada neuromuscular junction yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas dari saraf parasimpatik ini. Contohnya tadi adalah inhibitor atau penghambat aktivitas enzim cholinesterase. Nah, mari kita bahas tentang agonis reseptor asetilkolin muskarinik. Saya singkat menjadi agonis muskarinik ya. Agonis utamanya adalah asetilkolin itu sendiri. Ya, Anda bisa lihat struktur asetilkolin pada gambar berikut ini. Ini adalah agonis endogen yang memang diproduksi oleh saraf parasimpatik kita, yaitu asetilkolin. Asetilkolin ini adalah salah satu agonis muskarinik yang termasuk dalam golongan ester. Anda bisa lihat ya, struktur esternya berada di mana? Ada gugus CO, ya. Selain asetilkolin yang termasuk dalam agonis muskarinik dari golongan ester ini, ada karbakol, ada metakolin, dan betanekol. Selanjutnya ada agonis muskarinik yang berasal dari senyawa aktif bahan alam, yaitu senyawa golongan alkaloid. Obat-obat yang termasuk dalam agonis muskarinik yang termasuk dalam golongan alkaloid ini diantaranya adalah pilokarpin, arekolin, dan muskarin. Beberapa di antaranya telah berhasil digunakan sebagai obat dalam mengobati berbagai macam penyakit. Mari kita bahas tentang pemanfaatan agonis muskarinik ini dalam berbagai macam terapi penyakit. Yang pertama adalah pilokarpin.
Pilocarpine ini adalah salah satu obat yang sangat terkenal dalam pengobatan glaukoma. Pilocarpine akan mengagonis atau mengaktifasi reseptor M3, reseptor asetylcholinemuscarinic 3, pada otot polos di daerah rongga mata bagian belakang. Sehingga ini akan mengakibatkan kontraksi pada otot polos rongga mata yang nantinya akan membuka celah dan mengakibatkan mengalirnya cairan yang berlebihan pada rongga mata pada penderita glaukoma. Nah, ini akan mengurangi tekanan intraokular pada penderita glaukoma. Jadi penderita glaukoma itu memiliki tekanan intraokular atau tekanan dalam rongga mata yang sangat berlebihan sehingga matanya kelihatan menonjol. Ini diakibatkan karena adanya penumpukan cairan di dalam rongga mata yang sangat berlebihan sehingga ini perlu dikeluarkan. Salah satu strateginya adalah dengan memicu kontriksi pada otot polos di rongga mata sehingga ini akan membuka celah dan cairan-cairan yang ada di dalam rongga mata ini akan mengalir keluar atau merembes keluar. Jadi pilocarpine digunakan sebagai obat tetes mata pada penderita glaukoma. Bentuk sediaannya bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada betanekol yang dari golongan ester tadi. Betanekol ini umumnya tidak digunakan pada manusia, akan tetapi lebih banyak digunakan pada pengobatan gangguan saluran pencernaan pada hewan-hewan peliharaan seperti kuda, kucing, dan anjing. Kenapa? Karena salah satu dari masalah gangguan saluran pencernaan pada hewan-hewan tadi itu adalah lambatnya pengosongan lambung. Reseptor asetylcholine pada daerah lambung dan usus ini telah dijadikan sebagai target aksi untuk mempercepat pengosongan lambung pada hewan-hewan yang mengalami masalah pada kontraktilitas lambung dan usus. Anda bisa lihat berbagai macam hasil penelitian atau review artikel yang ada di samping ini bahwa betanekol telah banyak digunakan untuk mempercepat pengosongan lambung pada hewan-hewan seperti kuda, anjing, dan kucing. Aktivasi reseptor M3 oleh betanekol pada dinding saluran pencernaan akan meningkatkan kontraksi dari otot polos pada dinding lambung dan usus sehingga ini diharapkan akan mempercepat aliran cairan dan padatan yang ada di lambung untuk menuju ke bawah, yaitu menuju ke usus. Sehingga masalah saluran pencernaan pada kuda, pada kucing, dan anjing ini bisa diatasi. Kemudian ada carbachol dan metakolin. Carbachol dan metakolin ini sudah tidak digunakan lagi dalam terapi dan pengobatan, akan tetapi lebih banyak digunakan dalam penelitian sebagai senyawa pembanding atau standar untuk agonis reseptor asetylcholinemuscarinic. Saya pun pernah menggunakan metakolin ini sebagai agonis pada reseptor M3 di otot polos trakea marmut. Nah, karena keberadaan reseptor asetylcholinemuscarinic ini terlalu luas di dalam tubuh kita, padahal beberapa target reseptor yang dituju oleh penggunaan obat sebagai salah satu alat terapi, maka tidak bisa dihindari adanya aktivasi reseptor pada daerah lain yang sebenarnya bukan menjadi target utama dalam pengobatan. Contohnya adanya aktivasi reseptor beta adrenergic pada berbagai macam kelenjar, seperti aktivasi reseptor M3 pada kelenjar ludah dan keringat, sehingga pasien akan mengalami hipersalivasi atau keluarnya air ludah yang berlebihan dan berkeringat yang cukup banyak. Selain itu, mungkin penggunaan agonis muscarinic ini juga akan menginduksi terjadinya aktivitas peristaltik saluran pencernaan sehingga ada kemungkinan munculnya efek samping berupa diare ya karena aktivitas kontraksi saluran pencernaan ini menjadi lebih meningkat. Dan tentu saja berbagai macam efek samping lainnya yang berkaitan dengan aktivasi reseptor asetylcholinemuscarinic yang berlebihan sehingga efek samping ini perlu Anda sampaikan kepada pasien agar pasien mengetahuinya, dan tentu saja mungkin Anda bisa memberikan tip dan trik untuk meminimalkan risiko efek samping ini pada pasien. Selanjutnya adalah agonis reseptor asetylcholine-nikotinik. Ya, ini tidak banyak. Ada beberapa senyawa yang telah teridentifikasi sebagai agonis reseptor asetylcholine-nikotinik dan digunakan dalam terapi. Di antaranya adalah nikotin dan lobelin, suatu senyawa alkaloid yang banyak terdapat pada tembakau. Uniknya, nikotin ini digunakan dalam terapi untuk menghentikan kebiasaan merokok. Dan ini sudah ada produknya, yaitu nikotin patch yang bisa Anda lihat pada gambar di samping ini.
ya, di mana nikotin ini mampu menembus sistem sawar darah otak dan masuk ke sistem saraf pusat dan mengagonis reseptor asetilkolin nikotinik di otak, sehingga ini akan mengurangi keinginan untuk merokok pada pasien-pasien yang ingin menghentikan kebiasaan merokok. Begitu juga dengan lobelin. Lobelin ini juga sedang dikembangkan untuk menghentikan perilaku atau kebiasaan merokok pada pasien-pasien yang ingin berhenti merokok. Akan tetapi sejauh ini berbagai macam penelitian menyimpulkan tidak ada bukti atau evidence yang cukup tentang efektivitas lobelin ini dalam menghentikan kebiasaan merokok pasien. Ya, ini bisa Anda lihat pada review artikel yang ada di sini. Ya. Tidak ada bukti yang cukup untuk lobelin ini efektif dalam menghentikan keinginan seseorang untuk merokok lagi. Pada uji klinik yang lain, lobelin ini ternyata cukup efektif dalam menghentikan keinginan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Walaupun penelitian-penelitian ini masih bersifat atau masih masuk dalam kategori uji praklinik, lobelin ternyata cukup efektif mengurangi perilaku hewan uji untuk meminum minuman beralkohol. Ya, sehingga lobelin ini mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan sebagai obat dalam terapi untuk menghentikan kecanduan minuman-minuman beralkohol. Ya, mudah-mudahan suatu saat lobelin ini bisa dijadikan sebagai obat untuk membantu terapi pasien kecanduan minuman beralkohol. Nah, tadi itu adalah agonis langsung yang memang langsung mengaktifasi sisi aktif reseptor asetilkolin muskarinik dan nikotinik. Sekarang mari kita masuk pada agonis tidak langsung. Agonis tidak langsung ini bekerja secara tidak langsung pada reseptor asetilkolin muskarinik, akan tetapi efek dari obat ini adalah meningkatkan jumlah asetilkolin pada daerah neuromuscular junction, yang nantinya juga akan mengaktifasi reseptor asetilkolin muskarinik dan nikotinik. Yang mengaktifasi siapa? Yaitu asetilkolin yang diproduksi oleh sel saraf kita atau sel saraf parasimpatik. Sejauh ini, obat-obat yang dapat meningkatkan jumlah asetilkolin di daerah neuromuscular junction adalah obat-obatan yang mampu menghambat aktivitas enzim cholinesterase. Ya, beberapa obat-obatan ini telah digunakan dalam mengobati berbagai macam penyakit, diantaranya adalah Alzheimer dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sifat penghambatannya, enzim asetilcholinesterase ini dihambat secara reversible atau mampu terbalikkan. Dengan kata lain, ikatannya bisa putus. Dan ada juga yang bersifat irreversible. Irreversible ini akan mengikat enzim cholinesterase dengan sangat kuat dan akan merubah fungsinya secara total dan tidak bisa putus. Ya. Nah, kemarin saya pernah mengatakan bahwa obat-obat yang mampu berikatan dengan kuat, baik itu dengan enzim atau reseptor, ini umumnya adalah senyawa-senyawa racun atau bersifat toksik. Ya. Nanti kita lihat senyawa apa saja yang mampu menghambat aktivitas enzim cholinesterase ini secara irreversible. Beberapa obat yang mampu menghambat aktivitas enzim cholinesterase reversible diantaranya adalah Physostigmine, Neostigmine, Endorphonium, Donepezil, Rifastigmine, dan Galantamine. Endorphonium ini digunakan sebagai alat diagnostik atau obat yang digunakan untuk membantu diagnosa seseorang untuk penyakit miastenia gravis. Saya pernah mengatakan sebelumnya, penyakit miastenia gravis ini adalah penyakit autoimun yang banyak menghancurkan saraf parasimpatik di otot polos kelopak mata, sehingga kelopak mata pasien tidak dapat berkontraksi dengan sempurna, yang mengakibatkan kelopak mata tidak dapat membuka secara full. Ya, bisa Anda lihat pada gambar ini. Ya, ini dulu gambar ini pernah saya tampilkan. Dampak dari banyaknya saraf parasimpatik yang rusak pada daerah kelopak mata ini adalah produksi asetilkolin yang berkurang. Masih ada, tapi tidak terlalu banyak, sehingga mengakibatkan efek kontraksi otot polos ini tidak maksimal. Ya, sehingga mata pasien yang mengalami penyakit miastenia gravis ini tidak bisa membuka secara penuh. Nah, endorphonium ini adalah obat yang mampu berikatan dengan enzim cholinesterase yang aksinya sangat cepat, sehingga ini bisa digunakan untuk mendiagnosa karena efek yang dihasilkan itu sangat cepat dan mudah terlihat oleh dokter.
begitu ada pasien yang datang dengan gejala miastenia gravis, pasien akan diberikan obat ini dan dilihat efeknya. Jika kelopak mata pasien dapat membuka dengan cepat, ini berarti bisa dipastikan pasien tersebut mengalami penyakit miastenia gravis. Nah, obat-obat yang digunakan tentu saja bukan obat yang memiliki onset cepat. Ya, buat apa onset cepat kalau efeknya cepat hilang? Sehingga endorphinium ini dikembangkan lebih lanjut dan ditemukan obat yang bernama neostigmin. Ya, struktur kimianya cukup berbeda dengan endorphinium ini. Neostigmin ini mampu menghambat enzim kolin esterase di daerah perifer, dan obat ini tidak bisa masuk ke otak sehingga ini akan mengurangi efek samping yang terkait dengan gangguan sistem saraf pusat, ya. Dan digunakan untuk penyakit miastenia gravis dengan cara menghambat enzim kolin esterase secara reversibel, sehingga ini akan memperbanyak jumlah asetilkolin di daerah kelopak mata dan akan meningkatkan kontraksi kelopak mata sehingga mata pasien bisa membuka secara sempurna. Nah, selanjutnya fisostigmin. Fisostigmin ini sama halnya dengan pilokarpin tadi digunakan untuk pengobatan glaukoma. Kalau tadi pilokarpin bertindak sebagai agonis langsung pada M3 atau reseptor asetilkolin muskarinik 3 di daerah otot polos pada rongga mata bagian belakang, fisostigmin ini bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menghambat kolin esterase, enzim yang mendegradasi asetilkolin, sehingga meningkatkan jumlah asetilkolin pada daerah rongga mata, ya. Ini akan meningkatkan aksi asetilkolin untuk memicu kontriksi atau kontraksi pada otot polos yang terdapat pada rongga mata, sehingga ini akan membuka celah dan akan mengakibatkan cairan yang berlebihan yang terdapat dalam rongga mata pada penderita glaukoma ini bisa mengalir lebih banyak dan akan mengurangi tekanan intraokular, sehingga ini akan meringankan gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita glaukoma, terutama penderita glaukoma sudut tertutup. Kemudian selanjutnya ada rivastigmin, donepezil, dan galantamin. 3 senyawa alkaloid yang dapat menghambat aktivitas enzim kolin esterase yang telah digunakan dan disetujui untuk pengobatan penyakit Alzheimer. Pada pasien Alzheimer, berkurangnya daya ingat atau memori ini disebabkan salah satunya karena berkurangnya jumlah asetilkolin di otak. Sehingga ketiga obat ini harus cukup lipofil sehingga mampu menembus sistem sawar darah otak dan masuk ke sistem saraf pusat. Gejala menurunnya daya ingat, berkurangnya kemampuan kognitif, dan kecerdasan seseorang ini berkaitan dengan jumlah asetilkolin di daerah susunan saraf pusat di otak. Sehingga salah satu strategi untuk memperlambat progresivitas penyakit ini adalah dengan cara menjaga jumlah asetilkolin yang cukup, walaupun saraf parasimpatik di otak ini telah banyak yang mengalami kerusakan. Tetapi dengan meningkatkan jumlah asetilkolin di daerah otak, ini diharapkan mampu menjaga kemampuan mengingat dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami Alzheimer. Jadi salah satu mekanisme aksi dalam pengobatan Alzheimer ini adalah dengan cara menghambat enzim asetilkolin esterase. Selain itu, obat ini juga mampu menghambat degradasi asetilkolin melalui penghambatan aktivitas enzim butyrylkolin, ya. Yang mana enzim ini juga terlibat dalam degradasi asetilkolin di daerah susunan saraf pusat. Kemudian yang terakhir adalah inhibitor enzim asetilkolin esterase yang bekerja secara irreversibel. Beberapa senyawa yang menghambat enzim asetilkolin secara irreversibel ini diantaranya adalah senyawa-senyawa racun yang terdapat dalam racun pembunuh serangga atau insektisida, ya. Di antaranya adalah senyawa organofosfat yang terdiri dari malation, paration, diflos, ekotiofat, dan isofluofat. Selain mampu menghambat enzim kolin esterase di daerah perifer, yang bisa Anda bayangkan, yang efeknya adalah peningkatan jumlah asetilkolin di seluruh tubuh. Ya, Anda tadi bisa tahu apa efek asetilkolin yang banyak di seluruh tubuh. Senyawa-senyawa racun ini bersifat sangat lipofil dan mampu menembus sistem sawar darah otak dan masuk ke dalam susunan saraf pusat. Oleh karena itu, jumlah asetilkolin di susunan saraf pusat ini juga meningkat secara drastis, sehingga efeknya bisa menjadi sangat besar dan menimbulkan berbagai macam gejala keracunan. Bahkan gabungan efek peningkatan asetilkolin di
perifer dan di sistem saraf pusat ini bisa memicu kematian. Ya. Oleh karena itu, tolong ini jangan Anda gunakan untuk tujuan lainnya selain untuk membunuh serangga. Ya. Sebelum memicu kematian, berbagai macam gejala yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengalami keracunan akibat penyalahgunaan senyawa ini diantaranya adalah keringat berlebih, kemudian mulutnya berbusa yang merupakan efek dari banyaknya asetilkolin pada daerah kelenjar ludah, kemudian diare, mual, muntah, kejang di seluruh tubuh karena banyaknya asetilkolin di daerah saluran pencernaan dan daerah otot skelet atau otot skeletal. Inilah yang mengakibatkan pasien akan mengalami kejang-kejang. Dan jika keadaan ini berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, maka ini bisa memicu kematian. Kenapa? Karena kekuatan kontraksi jantung ini juga akan diperlemah ya, karena ada aksi M2 tadi di jantung yang akan mengurangi kekuatan kontraksi jantung, tapi di seluruh tubuh terjadi kejang dan ini akan mengakibatkan jantung mengalami kolaps dan lain sebagainya. Inilah yang memicu kematian pada orang-orang yang mengalami keracunan senyawa golongan organofosfat yang umumnya terdapat pada produk-produk pembunuh serangga atau insektisida ini. Nah, demikian tadi sepenggal cerita tentang agonis kolinergik. Mudah-mudahan paham dan memberikan manfaat buat Anda. Dan jika Anda merasa ini sangat berguna, silakan share video ini pada teman-teman Anda melalui akun medsosnya masing-masing, agar ilmu yang Anda peroleh di sini itu lebih bermanfaat dan barokah buat orang lain ya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.